semua orang bisa bercerita, tapi tidak semua orang bisa bercerita tentang siapa kita sebenarnya. Dan dari situlah keresahan kami dimulai. Sekarang, podcast menjadi salah satu gaya hidup anak muda. Namun, topik yang paling mendominasi masih tentang cerita horor serta cerita komedi. Akibatnya, cerita tentang budaya kita mulai jarang terdengar. Padahal, di setiap cerita budaya ada nilai kehidupan dan nilai kebaikan yang harusnya tetap hidup. Menurut data dari Gustat, podcast di Indonesia didominasi oleh podcast horor dengan pendengar terbanyak di Spotify. Akan tetapi, podcast budaya masih jauh di bawah. Oleh karena itu, masyarakat tidak butuh hanya hiburan semata, akan tetapi nilai-nilai budaya dapat menjadi jembatan hal itu. Kami ingin menghadirkan kembali cerita rakyat Indonesia dengan cara yang lebih modern dan dekat dengan generasi yang sekarang. Dengan gaya audio storytelling, kami mengajak pendengar Nusantara Stories untuk menjelajahi kisah dari berbagai daerah Nusantara. Kami padukan dengan manfaat budaya, efek suara estetik, dan musik entrik, supaya pendengar bukan hanya tahu tentang isinya, melainkan dapat merasakannya. Kami percaya budaya bisa tetap hidup kalau kita suarakan lewat yang baru. Oleh karena itu, kami menghadirkan Nusantara Stories sebagai platform budaya digital melalui Spotify, di mana Spotify menjadi platform yang paling dekat dengan anak muda dikarenakan fleksibel dan mudah diakses. Lewat Spotify, kami bisa menghadirkan pelestarian budaya yang modern, menarik, dan global. Setiap episode kami rancang berdasarkan riset daerah dan literatur budaya, supaya tetap autentik dan relevan. Kami ingin membuat budaya bisa terdengar lebih keren lagi, bukan hanya di sekolah juga, tapi di telinga anak muda dimanapun berada. Cerita rakyat Pekalongan, Dewi Lanjar, legenda Ratu Pantai Utara. Di pesisir utara Pulau Jawa, di kota Pekalongan yang harum oleh wangi bati. Berdasarkan data dari katadata.go.id, pendengar podcast di Indonesia mencapai posisi nomor 2 di dunia. Dengan podcaster-podcaster dan channel-channel podcast di Indonesia mulai berkembang, maka pendengar dan pendapatan mulai menaik tiap tahunnya. Hal ini menjadi solusi dan menjadi peluang bagi kita untuk menjadikan genre budaya menjadi lebih besar. Dengan ini, kami melakukan strategi kampanye digital dengan hashtag Nusantara Stories, podcast unik menggali cerita Nusantara, agar anak muda tidak melupakan daerah asalnya. Kami juga berkolaborasi dengan Unisula TV, dengan Spotify, IDN Times, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kami tahu ada kompetitor yang lain, seperti Baca Bersuara, Bersuara Bahagia, Sikutu Buku, serta Kita dan Waktu. Tapi mereka itu semua membahas tentang edukasi secara umum, sementara kita menghadirkan cerita rakyat yang mendasarkan autentik, dikemas dengan efek suara sinematik, dan juga kami tidak memfokuskan kepada budaya, melainkan budaya itu yang bisa didengar dan dikemas secara rinci. Itulah yang menjadi pembeda kami. Model bisnis kami berbasis kolaborasi dan digital. Pendapatan kami berasal dari sponsor, kerjasama pendidikan, dan merchandise budaya. Pemasaran kami melalui buzzer, sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, dan selembaran brosur. Kami juga menjalin kolaborasi dengan kreator muda dan komunitas lokal supaya budaya tetap berkembang tidak hanya lewat satu suara, tapi dengan banyak suara. Keunikan kami bukan hanya pada cerita, tapi pada pengalaman mendengarkan. Budaya jadi semakin lebih hidup, hangat, dan modern. Kami adalah tim Nusantara Stories. Saya Livikon sebagai Chief Financial Officer. Saya Fajar Ramadan sebagai Chief Marketing Officer. Saya Yusuf Dula sebagai Chief Teknologi Officer. Dan saya, Asa Maulina sebagai Chief Executive Officer. Kami percaya, dari suara kami bisa bertumbuh. Kami adalah Nusantara Stories. Podcast unik menggali cerita Nusantara.